Itu berapa detik kita mengucapkan kalimat ini? Cuma 4 detik. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 4 detik, 2 detik, 1 menit. Kalau itu sudah berapa? 15 kan? 15 kali dalam 1 menit. 5 menit berapa kali lagi? Masya Allah. Banyak sekali. Daripada lisan kita ini mengucapkan kata-kata yang nggak ada faedahnya. Subhanallah bihamdihi subhanallah itu jelas faedahnya, dan itu Allah pasti mengetahui dan akan memberatkan timbangan besok di akhirat. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini di timbangan atau di mizan. Kemudian berakhlak mulia juga termasuk di antara upaya kita untuk memberatkan amal timbangan kita di akhirat. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak mulia. Akhlak mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Orang yang rajin puasa, yang rajin sholat, belum tentu lebih berat timbangan amalnya daripada orang yang berakhlak. Jadi orang rajin sholat itu maksudnya nggih sholat fardu, nggih sholat sunnah. Tapi ada orang yang sholat fardu toh, sholat 50 toh, nggak pernah qobliyah, nggak pernah ba'diyah, nggak pernah tahajud, apalagi sholat witir, boleh tarawih, nggak pernah itu. Cuman kalau bisa rajin loh, nggak pernah menyakiti orang, dengan tetangga juga seramung, bermasyarakat dengan baik, peduli dengan tetangganya, peduli dengan saudaranya. Akhlak-akhlak mulia ini bisa jadi mengalahkan rajinnya sholat. Gini saya ada juga di antara kita yang rajin puasa sunnah sampai masya Allah, pokoknya nggak senang macam-macam. Tapi ternyata juga ada orang yang di masa Rasulullah itu ada ibu-ibu. Di masa Rasulullah itu ada ibu-ibu yang dia rajin sholat, rajin puasa. Terus diadukan oleh sahabat tetangganya, ya Rasulullah, inna fulana tusolli wa tasum walakinna tashtumu jaraha wa tu'dhi. Ya Rasulullah, ada perempuan di sana itu dia terkenal rajin puasa, rajin sholat, tapi dia biasa mencela sesuatu, dia biasa menyakiti tetangganya, ganggu tetangga. Apa kata Rasulullah? Iya finnar. Nah, itu tuh cocoknya di neraka. Cocoknya di neraka. Terima nih Pak. Rajin sholat padahal, rajin puasa, tapi tidak bisa menjaga lisannya. Karena Rasul pernah berbicara, pernah bersabda, man yadman lima baina lihyaihi wa fakhidaihi atman lahu jannah. Yang bisa menjamin jaga antara bibir dan antara pahanya, tak jamin surga. Yang bisa menjaga diri, menjamin untuk menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, saya jamin surga. Kalau lisannya digunakan untuk berkata kata-kata yang pasti baiknya, kalau kemaluannya disalurkan kepada yang jelas halalnya, maka insya Allah dijanjikan masuk surga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal mulia. Belum kan, kalau sudah pernah hafal hadisnya nih, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya itu diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak yang jadi akhlak mulia itu nih. Ini bukan suatu yang remeh. Apalagi zaman sekarang adabnya perlu diajari. Hadirin rahimani Allah, ini sebelum terakhir nih, insyaallah masih ada banyak waktu lagi. Mau diskusi lagi? Oke. Ini doanya, sebenarnya banyak doa. Ini saya cuplikan 3 doa saja. Itu doa untuk keselamatan. Jadi kalau doa terlindung dari fitnah harta, diantaranya ini, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa min syarril ghina wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa min syarril ghina wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnahnya neraka, azabnya neraka, dan dari keburukan kekayaan dan kefakiran.
kekayaan dan kefakiran itu ada yang buruk. Fakir ada yang buruk. Biar miskin asal sombong. Lagi. Biar miskin asal sombong. Kalau miskin sombong, kalau kita itu juga ada buruknya kefakiran itu. Kaya apalagi. Ya, banyak orang-orang kaya yang juga kalau kita menyalahgunakan kekayaannya. Maka kita minta perlindungan dari fitnah harta. Terus yang kedua, doa kebaikan dunia akhirat. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ij'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ij'al al-mauta rahatan li min kulli syarr. Insyaallah juga sudah familiar kita baca. Allahumma aslih, ya Allah perbaikilah dini agamaku yang dia termasuk ismatu amri, kebaikan urusan. Wa aslih li dunia, dan perbaiki duniaku ya Allah yang di dalamnya aku hidup, dan perbaiki Allah akhiratku yang nanti tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupan itu sebagai tambahan kebaikan, dan jadikan kematian sebagai rehat istirahat yang nyaman dari setiap keburukan. Ini doa kita. Kemudian terakhir doa mohon keluarga sakinah dan akhirat. Ini tadi sudah saya sampaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi keluarga kita kalau mau jadi yang bertakwa, kita sebagai keluarga ya doa ini. Kita mendoakan keluarga kita itu di antara doa ini agar anak kita, istri kita termasuk muttaqin. Waj'alul muttaqina imama. Hadirin rahimani Allah, karena doa ibadah dan yang paling mulia di antara doa ini bagaimana disebutkan ini tadi. Jazakumullah khairan. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi keselamatan keluarga di sore hari ini. Sebelumnya saya sampaikan kembalikan kepada Pak Doros sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang disenantiasa dirahmati Allah, inilah kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Nur Ilyas tentang bagaimana menyelamatkan keluarga dari fitnah kehidupan dunia sampai dengan fitnah kehidupan akhirat. Semoga kita semuanya kalau memahaminya, kita bisa mengamalkannya sehingga kita terbebas, lulus dari segala fitnah dunia hingga fitnah akhirat. Bapak Ibu yang rahimahullah, untuk selanjutnya ini waktunya ada masih kurang 15 menit ya. Ini masih ada satu acara, tapi ini monggo kita beri buka pertanyaan satu sesi saja untuk 2 penanya saja. Untuk 2 penanya. Ye, Pak Seto satu lagi. Cukup hanya satu. Oke. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih dikasih kesempatan. Bapak tadi menerangkan dari kiamat segala macam tadi ada 10. Jadi di akhir ilmu kiamat itu ada seorang yang berdoa. Itu rukunnya itu ada 2. Nah, di dalam sebelum rukun kiamat itu ya, yang terkenal itu adalah hadis Jibril. Yaitu hadis Jibril itu menyebutkan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, rukun kiamat. Nah, rukun kiamat dari 10 yang panjenengan terangkan tadi itu hanya ada 2 rukun, Pak. Tolong sebutkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Jibril, hadis kedua di hadis Arba'in. Ketika kita nanti kiamat, Rasul menjawab, al-mas'ulu anha laisa bi'a'lam as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanyakan itu. Kemudian dulani an amaratiha, kalau itu tanda-tanda saja ya sudah. Maka Jibril menjawab, tanda-tandanya antara dalam amat urubataha, seorang budak melahirkan tuannya.
Wa antaral khufatal qurata alata ri'asya yatatawajjulnya. Anda lihat para penggembala yang tadinya nggak beralas kaki, tadinya telanjang, dia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Itu yang Bapak sebutkan tadi. Itu tandanya kecil, Pak. Kalau yang besar yang sebelum tadi. Yang kecil itu ada 50 sebenarnya. Ada 50 yang kecil. Kalau yang besar ada 10. Yang kecil ada 50. Itu baru 2. 48-nya nanti tidak jadi. Nah, sebenarnya undang dewe. Salah tidak jadi. Oke, insyaallah. Kalau kita sedikit tambahkan tentang Talidal amatul badah, seorang budak meladang tuannya, itu biasa di dalam kajian ilmu waris disebut dengan umul walad. Umul walad itu seorang budak yang digauli oleh budak perempuan digauli oleh majikannya. Lah nanti dia melahirkan anak dari majikan. Status anak itu bukan budak, tapi status anak itu anak majikan yang dia merdeka. Nah kalau merdeka berarti dia statusnya lebih daripada ibunya sendiri, kan ibunya budak. Nah maka dalam Islam itu dianjurkan segera dibebaskan ibunya itu. Kenapa? Agar nanti dia tidak di bawah status anaknya. Nah, anaknya merdeka. Karena ketika bapaknya yang majikan itu meninggal, otomatis ibunya itu diwariskan ke anaknya. Kok ibu malah mewariskan anaknya? Jadi diperbudak anaknya. Untuk menghindari semua itu, maka Islam mengajarkan kalau ada ummul walad, seorang ibu budak yang melahirkan anak majikannya, maka segera dibebaskan. Sehingga tidak jadi statusnya ummul walad, tapi statusnya menjadi wanita. Itu dulu Pak, pas masih ada perbudakan. Nah seandainya benar-benar perbudakan, tapi terus para ulama mereka kejadian ini itu kalau di zaman sekarang mungkin bukan budak, tapi anak-anak itu dia kurang ajar kepada orang tuanya. Bisa jadi itu termasuk tanda kita jangan sampai lah anak-anak itu lebih kepada orang tuanya. Anaknya pergi terus bayi mau butuh. Oke, itu tidak bisa enggak. Nah terus berikutnya ya tadi sekarang sudah terjadi yang berikutnya Pak, yang dulunya pengembala di Timur Tengah dulu rata-rata pengembala, sekarang bangunannya tinggi-tinggi gitu. Di Timur Tengah itu dulu di Dubai, orang Dubai itu pengembala unta, pengembala kambing, kemudian bertani, bercocok tanam itu. Sekarang sudah ketika ada minyak, wah sudah bangunannya ya tato walu nafil dunia terus meninggikan bangunan. Itu tanda yang kecil. Nanti termasuk di Saudi Arabia tanah sudah mulai menghijau, itu juga termasuk tanda-tanda kecil. Oke, syukur dan seterusnya. Allah, karena lagi. Allah telah lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kajian kita selesai sampai di sini dan praktis jasa pembelajaran atas kajian saya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini masih ada pemberian tanda kasih sayang sedekah untuk anak-anak santri. Yang pertama dari pribadi Bapak Damai Suparwanto, kemudian yang kedua dari ibu-ibu atau bapak ibu SPH 10. Jadi santrinya mendapatkan 2 sangu untuk lebaran. Untuk itu mohon satu untuk berjajar di sini, belakang sini untuk semuanya para santrinya. Ya, diatur barisnya yang rapi. Belakang sini.